besertamu, saudara-saudara. Saudara, banyak dari kita, umat Kristiani, kurang memahami Tritunggal atau Trinitas. Satu Tuhan, tiga pribadi. Bukan kepribadian, tapi satu Tuhan, tiga pribadi. Atau kalau boleh saya bilang, satu Tuhan, tiga sosok. Dan hal ini membuat saudara-saudara yang bukan Kristiani mengecap bahwa Kristen menyembah tiga Tuhan. Dan ketika mereka bertanya dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, mereka akan semakin mengecap bahwa Kristen bertuhan tiga. Saudara-saudara, dalam Roma 9 ayat 20-24, Paulus mengumpamakan Tuhan sebagai tukang periuk. Kali ini untuk memudahkan kita untuk memahami Tritunggal, saya akan mencoba mengumpamakan Tuhan sebagai seorang pelukis. Pribadi pertama, Allah Bapa. Kalau Allah Bapa diumpamakan sebagai pelukis, maka alam semesta ini adalah lukisannya. Ciptaan tidak lebih baik atau sempurna dari penciptanya. Alam semesta yang bagi kita tidak terbatas ini di hadapan Tuhan cuma seperti lukisan, dua dimensi, sedangkan pelukis itu sendiri tiga dimensi. Jadi, jika kita ingin mempelajari Tuhan sepenuhnya, itu adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan jika ilmu pengetahuan kita manusia sudah berhasil menyingkap seluruh misteri alam semesta sampai sudut terjauh, kita tetap tidak mungkin mempelajari Tuhan sepenuhnya. Yang dapat kita pahami tentang Tuhan hanyalah sifat-sifat Tuhan yang ada dalam lingkup yang bisa kita amati saja. Misalnya, Dialah yang menciptakan alam semesta dan dapat memanipulasinya sekehendak hatinya. Kita sebut hal itu dengan Maha Kuasa. Dia tahu segala sesuatu yang sudah dan akan terjadi. Kita sebut hal itu dengan Maha Tahu. Dia menyukai hukum dan keadilan. Kita sebut hal itu dengan Maha Adil. Dia berbelas kasih kepada manusia. Kita sebut hal itu dengan Maha Baik. Dan banyak hal yang lainnya. Pribadi kedua, Allah Roh Kudus. Saya akan umpamakan sebagai kekuatan dan keterampilan tangan sang pelukis. Andai sang pelukis mencoba menyentuh lukisannya, maka yang tampak di lukisan itu adalah jejak tapak tangannya saja. Dalam dinamika hidup manusia, sejak manusia pertama Adam hingga zaman kita sekarang, ada campur tangan kuasa adikodrati yang tak terlihat namun ada dan nyata, dan mampu mengatasi, melampaui alam dan hukum-hukum alam. Jejak-jejak kemahakuasaan Tuhan dan segala sesuatu tentang Dia yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan, itulah yang kita sebut dengan pribadi kedua, yaitu Roh Kudus. Pribadi ketiga, Allah Putra. Berdasarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka akan saya umpamakan sebagai kreativitas sang pelukis. Kita tidak bisa meminjam kreativitas pelukis itu, karena kreativitas sang pelukis ada dalam dirinya
dan merupakan satu atribut yang menyatu dengan dirinya. Kemudian dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14 tertulis, Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu seumpama kreativitas memunculkan ide. Kreativitas yang tadinya ada di dalam diri dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain, menjadi ide yang dapat dibagikan kepada orang lain. Dan dari ide itu terlihat kualitas dari si pelukis. Seperti halnya ide buruk menunjukkan bahwa ide itu berasal dari orang bodoh dan ide brilian berasal dari orang cerdas, seumpama itulah firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan bisa menjadi manusia. Namun dari manusia itu terlihatlah kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang bingung dan berpikir, firman kan kata-kata, kok bisa jadi manusia? Saya akan menampilkan cuplikan drama Tiongkok untuk mempermudah saudara untuk memahami bagaimana kata-kata dapat menjadi sesuatu yang berbentuk fisik. 18阵诸侯，结账。 Saudara, dalam cuplikan tadi menunjukkan bagaimana kata-kata kaisar dalam wujud gulungan tulisan dapat memiliki kuasa dan otoritas yang sama dengan kaisar itu sendiri, walaupun berada jauh dari diri si kaisar itu. Dan apa yang ada dalam gulungan titah kaisar itu adalah kehendak si kaisar itu sendiri. Apapun itu, entah itu perintah untuk menghukum penjahat atau perintah untuk memberi hadiah kepada salah seorang bawahannya. Namun yang pasti, semua keinginan kaisar akan dipenuhi lewat perintah yang tertulis dalam gulungan titah kaisar itu. Dengan ini kita dapat lebih memahami tentang apa yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan tentang apa yang tertulis dalam Yohanes bab 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Dan tentang apa yang tertulis dalam Yohanes bab 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara, dengan perumpamaan tentang pelukis dan titah kaisar tadi, kita bisa lebih mudah memahami kenapa Yesus Kristus, Putra Allah, berkata bahwa Dia diutus oleh Bapa, seperti yang tertulis pada Yohanes bab 5 ayat 36 sampai 37.
Dan dia pun berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku, seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 14 ayat 28. Kita juga bisa lebih mudah memahami kenapa Yesus, Sang Allah Putra, dapat mengutus Roh Kudus, Roh Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan dalam Yohanes bab 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan juga Yohanes bab 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Dan kita juga bisa lebih mudah memahami kenapa Roh Kudus yang tadi disebutkan diutus oleh Allah Putra dan yang keluar dari Allah Bapa menciptakan alam semesta seperti yang tertulis dalam Kejadian bab 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan dengan perumpamaan ini juga kita bisa lebih mudah memahami bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus pada hakikatnya adalah satu. Demikianlah saudara-saudaraku, semoga video saya ini bisa membuat saudara-saudara lebih mengenal Sang Pencipta langit dan bumi, yang memperkenalkan dirinya sebagai Aku adalah Aku, dan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Semoga saudara-saudara sekalian semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.